Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Imam Solikin. Pada kesempatan ini kita akan membahas bagaimana kita menggunakan fungsi delete di dalam PHP dan database MySQL. Langsung saja kita mulai. Pertama kita aktifkan exam. Ingat, exam ini jangan lupa kita selalu aktifkan ketika kita ingin membuat atau menggunakan program PHP. Setelah aktif, di sini sudah aktif, kalian buka Sublime Text. Sublime Text ini masih ingatkan digunakan untuk mengcoding program yang kita buat. Kita tutup semua dulu untuk coding yang sudah ada. Oke. Oke, karena kita melanjutkan pembuatan delete dari program-program yang sudah kita buat sebelumnya, yaitu fungsi insert dan select. Kita buka tempat penyimpanan sebelumnya, yaitu di C, exam, htdoc. Sebelumnya kita buat input data ya. Oke, kita copy aja, kita buat folder baru, copy, keluar lagi di htdoc, kita buat foldernya misalnya pemrograman 2, kita pastekan. Selanjutnya coba kita cek untuk tampilan yang sudah kita copy dari program yang sudah kita buat sebelumnya. Localhost underscore namanya apa tadi? Pemrograman 2. Oke. Oke, kita klik. Oke, tampilan sebelumnya atau tampilan yang sudah kita buat. Untuk kali ini kita akan menambah fungsi delete. Delete ini fungsinya untuk menghapus dari data-data yang sudah kita input berdasarkan name yang menjadi primary key dari tabel yang sudah kita buat. Oke, langsung saja kita buka dulu untuk tampilan inputnya. Tampilan input di sini kemarin ada, kita lihat ke bawah. Ini tampilan bagian dari input, bagian dari data yang sudah diinput, yaitu select, menampilkan datanya. Ada nomor, NIM, nama mahasiswa, agama, email, dan alamat sesuai dengan tampilan yang ada di browser ini. Kemudian NIM, nama mahasiswa sesuai dengan data yang kita inputkan yang akan tampil di dalam database. Selanjutnya kita tambah pada bagian border dari tabel, misalnya kita tambah, kita ketik dulu th aksi. Oke, kita tambah lagi di bagian tampilan data td delete. td. Oke. Kita cek tampilannya. Oke, ini ada tambahan satu room lagi yang isinya delete. Delete itu untuk menghapus data, tapi di sini belum ada atau belum berfungsi, sehingga kita lakukan pengkodingan. Pertama kita rubah aja dulu ya untuk tampilannya di bagian data. Kita buat tutup PHP-nya. Untuk ini kan tutupnya di bawah, kita rubah di atas saja PHP. Oke.
Selanjutnya yang paling bawah ini kita buat tutup lagi untuk PHP yang terpisah dari yang sebelumnya. Bintang PHP kurung Kurawa. Oke. Sekarang bagian dari tampilan data itu kita buat coding untuk PHP. Buka PHP echo untuk mengambilkan echo. Terus tutup, kita buat plus supaya bertambah. Terus tutup. Untuk echo yang bagian atas kita hapus saja. Ada petiknya juga sekalian dihapus. Kita hapus petik bagian bawah. Kita hapus yang nomor plus bagian bawah karena kita sudah buat langsung di atas. Oke. Selanjutnya yang bagian kedua. Kita ganti lagi PHP, tanda tanya PHP echo. Kalian hapus titiknya, hapus saja titiknya ini. Terus jangan lupa ditutup. Titik 2 dulu, baru ditutup dengan untuk closing dari PHP. Oke. Selanjutnya bagian nama mahasiswa. Kita buat lagi pembuka dari PHP. Closingnya juga kita buat closing dari PHP titik 2 tanda tanya itu. Untuk selanjutnya bagian agama, terus jangan lupa ditutup juga. Selanjutnya bagian email, buka PHP, tutup. Selanjutnya pembuka bagian alamat. Oke, PHP, tutup. Oke, selanjutnya pada tampilan delete kita buat, maaf ini belum kita tulis echo-nya, echo ini juga echo, ini juga echo. Oke, yang alamat echo dolar, roomnya kehapus tadi. Oke, selanjutnya pada bagian fungsi delete kita buat link menuju coding delete. Ahref untuk linknya, ref kita buat nanti foldernya yaitu hapus PHP, maka kita langsung aja tulis hapus titik PHP. Jadi kita membuat nanti hapus titik PHP untuk fungsi dari delete. Tanda tanya yang kita jadikan primary key adalah nim, maka nim kita buat sama dengan nim sama dengan pembuka dari PHP echo dolar round name titik koma penutup dari fungsi PHP. Oke. Titik
koma, petik 2. Oke, tutup, delete. Oke, penutup. Oke, kita cek lagi. Di sini fungsi delete sudah berubah, tapi belum berfungsi. Nah, masih kosong ke link PHP-nya. Selanjutnya kita buat file PHP, file hapus titik PHP, file new, kita simpan, save pada bagian folder htdoc program, satu folder dengan file-file sebelumnya. Kita buat nama filenya hapus titik php, save. Selanjutnya kita tulis codingnya, coding yang digunakan untuk fungsi hapus. Pertama kita buat koneksi dulu, atau kita buat coding PHP pembuka. Oke, kita buat koneksi, include koneksi titik PHP. Jangan lupa titik koma, terus kita dolar name sesuai dengan name ini adalah variabelnya, kita samakan aja name. Get yang kita panggil adalah $_get. Oke, variabelnya kita gunakan name. Oke, buat variabel MySQL, MySQL underscore query buka kurung $db. DB ini sesuaikan dengan koneksi, sama ya, sebelumnya kita gunakan DB juga, sesuaikan dengan koneksinya. Koneksi kita coba buka dulu koneksi. Oke, nah variabel yang dikoneksi db, koma, petik, delete from nama tabelnya. Tabelnya kemarin ingat kalian apa nama tabelnya, yaitu tabel mahasiswa. Kita coba cek localhost php myadmin. Oke, database-nya tadi database cek koneksi, database perkuliahan. Kita klik perkuliahan. Nama tabelnya tabel MHS. Berarti pada delete ini kita buat tabel underscore tabel underscore MHS. Sehingga sama, kita samakan kan, tabel underscore MHS. Kemudian mana yang menjadi patokan atau kode yang bisa dihapus? Ingat, kode yang bisa dihapus itu primary key-nya, atau kode atau field yang unik. Nah, kita ambil name. Where name ya, where name sama dengan petik $name. Oke, or dibuka MySQL error. Oke, kita tutup, titik koma. Kita buat tampilan ketika data berhasil
di delete akan muncul berita atau message box data delete arsip, atau bisa lagi ketika data gagal di delete akan ada pemberitahuan misalnya data gagal dihapus. Kita buat echo dolar SQL sesuai dengan yang kita buat variabelnya. Name if dulu ya, kita buat if karena di atas if ya, kita pemberitahuan atau pilihan ketika data berhasil atau gagal tadi. Dolar SQL kurung kurawal baru echo. Oke, kita buat skripnya misalnya ada pesan box script kalian buka kurung misalnya ada tampilannya delete arsip, delete arsip. Oke. Titik, tutup kurung. Misalnya ada tampilan lokasi ketika berhasil, lokasinya kemana? Apa tetap di file input data atau ke tampilan lain? Kalau kita tetap ke file input data, maka lokasinya kearahkan ke file input data. Windows titik location petik input data titik php. Oke, tutup skripnya, kita tutup skripnya. Oke, titik petik 2 titik koma. Di sini ada ini hilang kerja, soalnya titik petik 2-nya di bagian akhir. Else kita tutup, else buka. Ini ada lebih, kita hapus. Echo petik script yang kedua, yaitu ketika data gagal. Script data gagal dihapus. Tutup kurung, tutup skripnya. Titik koma, jangan lupa titik koma, tutup. Coba kita jalankan. Save, kita refresh, kita cek apakah berhasil. Ingat ada errornya di bagian
file hapus alinea keempat. Kita cek lagi. Error SQL. Di bagian SQL, di sini bagian ini ada kekurangan yaitu titik koma. Sudah kita tambah, kita save, kita jalankan ulang, kita cek, kita hapus. Masih ada bagian hapus. Oke, kita cek lagi ya, karena masih ada error pada alinea keempat atau baris keempat. Ini ada, coba kita tambah petiknya. Kita save dulu sebelum kita jalankan. Kita cek lagi. Oke, sudah berhasil ya. Kita coba lagi. Ini ada tanda ya, titik koma dan kurung kurawal. Kita hapus bagian mana yang lebih. Pada bagian input data, tampilan ini kita hapus. Pada file input data, kita save. Oke, kita cek lagi. Sudah hilang. Kita lakukan fungsi delete-nya. Kita coba. Oke. Delete arsip. Oke, berhasil di delete. Kita coba masukkan inputan data baru, misalnya 0012 141 nama Rudi, agama Islam, emailnya Rudi 007@gmail.com, alamat Palembang. Oke, kita simpan. Nah, sekarang coba kita lakukan delete lagi. Oke, berhasil. Itulah untuk penjelasan tentang delete atau praktek tentang delete. Kita lanjutkan untuk bagian berikutnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.